dengan pokok perkara yaitu pengujian materi atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Untuk para pihak mungkin bisa langsung masuk. Untuk para pihak bisa langsung masuk ke persidangan. Pakai HP nggak? Oh, nggak ada HP-nya, Pak. Kasih kode harusnya. Iya. Para pihak pada persidangan 1 silakan masuk di ruang persidangan. Ini pemohonnya. Enggak, Pak. Masuk. Yang pertama. Yang pertama. Pada hari ini kita akan dibagi 4 sidang karena kayak 4 momen gitu. Untuk yang pertama ini bisa langsung memperkenalkan diri. Assalamualaikum. Saya Herdi Hidayat di sini sebagai kuasa hukum dari pemohon. Saya sebagai kuasa hukum dari pemohon. Saya Natasha Aziza sebagai pemohon. Untuk hakim sendiri kita akan lihat pada persidangan. Oke. Sekian, terima kasih. Para pihak silakan nanti dimulai. Iya. Nanti saya minta tolong kirimkan sesuai dengan bagiannya apa ya? Baik, Pak. Nah, gitu. Boleh. Buku di belakangnya, yang tinggi di belakang. Nah, sip. Mulai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang para peserta persidangan. Perkenalkan kami dari kelompok 1 dan saya sebagai panitera dan rekan saya yang di pinggir saya. Saya Siti Sopitra sebagai pemohon. Saya Agnes Febriana Ungkusunggu sebagai hakim anggota. Saya Pramesti Dewi Kasari sebagai hakim anggota. Saya Isma Dawa Satria sebagai hakim anggota. Saya Ardila Mandang selaku hakim anggota. Saya Armina sebagai hakim anggota. Saya Siti Nurasia sebagai hakim anggota. Saya Istiqomatul Maulidah sebagai hakim anggota. Saya Rizky Firmansyah sebagai hakim ketua. Saya Muhammad Lutfi sebagai pemerintah. Saya Wisnu Putra sebagai pemerintah. Saya Muhammad Azhar Putra sebagai pemerintah. Saya Natasha Aziza sebagai pemohon. Saya Nur Afifah sebagai kuasa hukum. Saya Samuel Betok sebagai kuasa hukum. Saya Andi Hadiat sebagai hakim anggota. Saya Linda Liliani sebagai kuasa hukum. Saya Sultan Rahman sebagai ketua. Saya Hidayat sebagai kuasa hukum. Baik, di sini kami akan melakukan persidangan dengan perkara dengan pengujian materi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Pokok perkaranya ada nggak? Nggak ada, nggak apa-apa kalau nggak ada. Kalau ada bacakan. Jadi biar teman-teman yang lain tahu masalahnya apa. Positanya sama petitumnya. Ada nggak? Ini nggak dulu, Pak. Nggak apa-apa, langsung Langsung aja. aja. Nanti baru langsung ke tempat masing-masing. Baik, dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 13/PU/9 tanggal 14 Desember 2017 yang berbunyi hak konstitusional sebagai diatur dalam Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 adalah bagian dari hak asasi manusia yang tergolong ke dalam hak-hak ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Berbeda halnya dengan pemenuhan terhadap hak asasi manusia yang tergolong ke dalam hak-hak sipil dan politik yang sepenuhnya justru dilakukan dengan sedikit mungkin campur tangan negara. Bahkan dalam batas-batas tertentu
negara tidak boleh campur tangan. Pemenuhan terhadap hak-hak tergolong ke dalam hak-hak ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Justru menurut Mahkamah Konstitusi membutuhkan peran aktif negara. Salah satu undang-undang yang dianggap menimbulkan ketidakadilan adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dengan Cipta Kerja telah tergambar di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tersebut tentang persoalan yang ada 12 klaster. Di antaranya, misal tentang upah minimum, pesangon, PHK, cuti, dan tentang persoalan lembur. Oleh karena itu, tidak mungkin terjadi undang-undang yang mengatur investasi dicampur tangan dengan undang-undang yang bersifat perlindungan. Karena undang-undang yang bersifat perlindungan mengharapkan kehadiran negara. Berdasarkan di atas di mana pihak dari berbagai kalangan merasa mengalami kerugian konstitusional dari undang-undang tersebut, di mana Undang-Undang Cipta Kerja telah menimbulkan ketidakpastian hukum serta menghilangkan dan atau menghalang-halangi hak. Oleh karena itu, beberapa pihak dalam hal ini disebut para pemohon menguji materi terhadap pasal 81, 82, dan 83 Undang-Undang Cipta Kerja. Cukup. Mulai persidangan ini. Baik, sekian dari saya. Selamat menyaksikan. Oke. Kalian ceritanya jadi persidangannya. Ini mau masuk mulai persidangan. Apa itu? Baik, para hadirin, saya akan membacakan tata tertib persidangan pada hari ini. Sidang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Pengadilan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia perihal pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 81, Pasal 82, dan Pasal 23 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tata tertib persidangan dan tata cara sidang. Kepada pengunjung sidang diharap mendengarkan dan mengerti tata tertib agar proses persidangan dapat berjalan dengan lancar. Tata tertib persidangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Pertama, para pihak, saksi, ahli, pihak lain, dan pengunjung sidang wajib hadir sebelum persidangan dimulai. Pemohon pihak terkait dan pemberi keterangan wajib menyampaikan konfirmasi kehadiran di persidangan sebelum persidangan dimulai. 2. Pemohon, termohon, pihak terkait, dan memberi keterangan wajib mendaftarkan diri secara online untuk hadir di persidangan sebelum persidangan berlangsung. 3. Pemohon, termohon, pihak terkait, dan memberi keterangan menempati tempat duduk sebagaimana nomor kursi yang diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi. 4. Para pihak saksi, ahli, pihak lain, dan pengunjung sidang mengenakan pakaian rapi dan sopan, sedangkan advokat mengenakan toga serta memberikan identitas diri kepada mahkamah dan mengenakan tanda pengenal dari mahkamah serta wajib mengisi daftar kehadiran yang telah disediakan oleh petugas persidangan. 5. Para pihak, saksi, ahli, pihak lain, dan pengunjung sidang bersikap tertib, tenang, dan sopan. Larangan bagi pengunjung sidang. Yang pertama, anak di bawah umur 12 tahun dilarang menghadiri persidangan, kecuali untuk kepentingan pemeriksaan persidangan atau mendapat izin khusus dari mahkamah. Kedua, membawa senjata atau benda-benda lain yang dapat membahayakan atau mengganggu jalannya persidangan. Ketiga, makan, minum, dan merokok di ruang sidang selama persidangan berlangsung. 4. Mengaktifkan alat komunikasi selama persidangan berlangsung. 5. Membawa peralatan demonstrasi masuk ke ruang persidangan. 6. Menghina para pihak, saksi, dan ahli. 7. Berkas perkara yang terlambat dimasukkan ke ruang sidang dapat diperbolehkan masuk setelah memperoleh persetujuan mahkamah. 8. Para pihak, saksi, ahli, dan pihak lain yang akan menggunakan fasilitas elektronik milik pribadi untuk dihubungkan dengan fasilitas elektronik mahkamah yang diperlukan dalam persidangan wajib memberitahu kepada kepanitraan mahkamah sebelum persidangan dimulai. 9.
Petugas keamanan wajib menegur pengunjung sidang yang melanggar ketentuan tata tertib. 10. Dalam hal terjadi pelanggaran oleh para pihak, saksi ahli atau pihak lain, ketua wajib menegur dan memberikan peringatan. 10. Pelanggaran terhadap tata tertib merupakan penghinaan terhadap mahkamah. Demikian tata tertib persidangan. Kepada para pihak, masuki persidangan. Baik, majelis hakim memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Saya ulangi, majelis hakim memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Baik, hadirin duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemohon dan kuasa yang siap. Siap yang mulia. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dalam perkara nomor 101 garing PUU nomor 18 garing 2020 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. Saya persilakan pemohon dan kuasanya untuk memperkenalkan diri siapa yang hadir. Baik, terima kasih yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami muliakan, Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan yang mulia anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, rekan-rekan advokat yang tergabung dalam tim hukum guru menggugat Undang-Undang Cipta Kerja, seluruh perwakilan dan anggota Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, selanjutnya disebut KSPI, dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, selanjutnya disebut KSPSI, rekan-rekan pers, dan hadirin yang berbahagia. Saya, Dr. Samuel Sialoho, SHMHum, selaku Ketua Tim Buruh Menggugat Undang-Undang Cipta Kerja, membawa mandat dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia yang merupakan konfederasi dengan anggota terbanyak dan terbesar di Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian material Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2020. Saya perkenalkan yang hadir adalah pemohon antara lain Saudari Natasha Aziza Abdullah, ME. Kemudian ada Bapak Hedi Hidayat SHMH selaku kuasa hukum. Terima kasih yang mulia. Baik. Selanjutnya kepada para pemohon, ada yang disampaikan dulu. Cukup yang mulia. Oke, cukup. Baik, jadi sidang kali ini adalah sidang pendahuluan, yaitu terdiri dari 2 agenda.
Permohonan pemohon secara tertulis sudah diterima di Paniteraan Mahkamah pada hari Kamis 12 November tahun 2020 yang diterima di Paniteraan pada pukul 9:10 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi kita sudah membaca dan mencermati. Sehingga pada kesempatan ini agendanya yang pertama permohon atau kuasanya menyampaikan highlight dari permohonannya saja. Kemudian nanti yang kedua, majelis panel akan memberikan nasihat dalam rangka untuk memperbaiki atau menyempurnakan permohonan ini. Sekarang kita mulai. Silakan pemohon dan kuasanya menyampaikan highlight dari permohonannya. Saya persilakan kepada Pak Samuel. Baik, terima kasih Yang Mulia. Baik, adapun daftar nama pemohon dalam permohonan pengujian material Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai berikut. Yang pertama, mewakili Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI. Dalam permohonan ini diwakili oleh Saudari Natasha Aziza Abdullah SHME. Yang kedua ada Saudara Ramidi selaku Sekretaris Jenderal KSPI. Selanjutnya disebut pemohon 1. Dan mewakili Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI. Dalam permohonan ini diwakili oleh Saudara Muhammad Nurdin Singameja SIH selaku Wakil Presiden KSPSI dan Saudara Insinyur Haji Hermanto Ahmad SHMM selaku Sekretaris Jenderal KSPSI. Selanjutnya disebut sebagai pemohon 2. Dalam permohonan ini, pemohon 1 sampai dengan pemohon 2 secara bersama-sama disebut sebagai para pemohon. Selanjutnya, kami advokat pembela umum yang tergabung dalam tim hukum buruh menggugat Undang-Undang Cipta Kerja yang beralamatkan di gedung LBH Mawar Saron, Geraha Mitra Sunter Blok di nomor 9 sampai 11, Sunter Boulevard Raya, Jakarta Utara, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Adapun permohonan dalam kuasa yang hadir pada hari ini tadi telah kami bacakan. Terima kasih Yang Mulia. Baik. Sehingga dengan demikian perkenalan kami sementara sampai sini dan mohon dengan izin Yang Mulia Mahkamah, rekan saudara kami, Saudara Muhammad Herdi Hidayat dapat membacakan resume atau highlight dari permohonan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Silakan Pak Edi untuk dibacakan resume atau highlight-nya terkait dengan permohonan tersebut. Baik, terima kasih Yang Mulia. Kemudian kedudukan hukum atau legal standing dan kerugian konstitusional para pemohon. Bahwa para pemohon memenuhi persyaratan untuk menjadi pemohon dalam pengujian undang-undang Aqua sebagaimana diatur dalam pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Junto pasal 3 Undang-Undang, pasal 3 PMK pengujian undang-undang. Kemudian serta memenuhi syarat sebagai dimasukkan dalam perkara putusan nomor 6/PUU strip 3/2005 dan putusan nomor 11/PUU strip 5/2007 dan putusan-putusan lainnya. Bahwa para pemohon telah mengalami kerugian konstitusional dalam permohonan Aqua yang telah dinyatakan disebutkan di dalam permohonan Aqua. Bahwa Undang-Undang Cipta Kerja telah menimbulkan ketidakpastian hukum serta menghilangkan dan atau mengurangi atau menghalang-halangi hak para pemohon. Kemudian Yang Mulia, dalil permohonan bahwa para pemohon mengajukan permohonan uji material terhadap pasal 81, pasal 82 dan 83 Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian pelaksanaan pendapatan tenaga kerja, ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja yang diuji adalah pasal 81 dan angka 3. Kemudian tentang upah dan upah minimum, ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja yang diuji adalah pasal 81 angka 24, angka 25, angka 26, angka 27, angka 28, angka 29, angka 30, angka 31, angka 32, angka 33, angka 35 dan angka 36. Kemudian izinkan kami Yang Mulia sampaikan pada petitum, tapi tidak semua petitum kami bacakan karena demikian banyaknya. Ya, silakan. Baik, pertama, mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Kemudian ada penambahan petitum Yang Mulia, menyatakan bahwasanya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memeriksa dan mengadili dan memutus permohonan Aqua. Ini ditambahkan. Kemudian tambahan berikutnya menyatakan para pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan Aqua. Jadi ini dua ada tambahan petitum Yang Mulia.
Selanjutnya, petitum nomor 4 menyatakan tanda baca titik, koma, atau kata setelah frasa lembaga pelatihan kerja swasta dalam ketentuan pasal 13 ayat 1 huruf B yang termuat dalam pasal 81 angka 1 Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan pasal 13 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga ketentuan pasal 13 ayat 1 huruf B berbunyi lembaga pelatihan kerja swasta. Kemudian selanjutnya petitum selanjutnya kemudian kami sampaikan kepada menyatakan bahwasanya frasa dan program jaminan pekerjaan dalam ketentuan pasal 9 ayat 2 yang termuat dalam pasal 83 angka 2 Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 yang mengubah ketentuan pasal 9 Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Kemudian memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Republik Indonesia sebagaimana mestinya atau apabila yang mulia majelis hakim konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian yang mulia, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Herdi. Sekarang agenda yang kedua yaitu nasihat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Majelis panel berkewajiban untuk memberikan nasihat atau pandangannya mengenai bagaimana permohonan ini supaya permohonan ini bisa lebih disempurnakan. Saya persilakan kepada Profesor Isti. Baik, terima kasih Pak Ketua. Sesuai dengan ketentuan hukum acara, kami majelis panel akan memberikan nasihat kepada pemohon atau kuasanya. Nanti setelah itu, pemohon atau kuasanya boleh mempertimbangkan apakah masukan-masukan catatan yang diberikan oleh hakim panel itu akan berimplikasi kepada disesuaikannya atau diperbaiki permohonan atau tidak kepada pemohon atau kuasanya. Pertama, kami sangat terbantu dengan permohonan ini karena di awal-awal sudah dibuat matriks ketentuan-ketentuan yang diuji di dalam permohonan ini. Kemudian yang kedua, kami perlu sampaikan kepada permohonan karena ini sebagian besar permohonannya adalah pemohon organisasi atau badan hukum. Nah, kita berharap agar pemohon atau badan hukum itu betul-betul hati-hati dan menjelaskan soal yang terkait dengan kedudukan hukum para pemohon. Lalu kemudian, ditunjuk kira-kira mana anggaran dasar atau anggaran rumah tangga yang menentukan seperti itu dengan merujuk buktinya. Jadi, penjelasan yang menjelaskan siapa yang berwenang mengadili atau mewakili organisasi kemudian di mana itu diatur di dalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangga organisasi atau badan hukum. Lalu kemudian ditunjuk secara jelas dengan dibuktikannya itu dengan bukti yang menyatakan seperti itu. Jadi, nasihat ini berlaku untuk semua yang mewakili badan hukum. Selanjutnya, ini perlu ditekankan. Pemohon atau kuasanya itu harus membedakan dengan jelas kerugian hak konstitusional dengan alasan-alasan mempersoalkan konstitusionalitas norma-norma yang diujikan. Kalau hak konstitusional, itu uraiannya ada pada menguraikan legal standing, jadi menegaskan kenapa dirugikan dengan berlakunya norma-norma yang dipersoalkan konstitusionalitasnya. Jadi setelah orang tadi yang berhak mengajukan diberi legal standing, kemudian dijelaskan kerugian hak konstitusional, apa yang dialami atau yang potensial dialami oleh para pemohon. Kalau dia menegaskan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, harus dijelaskan masing-masing norma itu ke pasal apa dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang dijadikan dasar permohonan. Mengapa norma yang dimohonkan pengujiannya itu bertentangan dengan pasal-pasal yang menjadi dasar permohonan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Saya melihat di sini sebagian yang dimohon itu agak bercampur aduk antara mendalilkan kerugian hak konstitusional dengan menegaskan pertentangannya dengan Undang-Undang Dasar 1945. Karena orang sering mengatakan menjelaskan pertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945, sebetulnya di situ sisi akademiknya. Nah, jadi
itu beberapa yang umum yang bisa disampaikan kepada pemohon dan kuasanya supaya permohonan ini memberikan keyakinan kepada kami di mahkamah bahwa ini memang ada problem konstitusional yang harus diselesaikan. Seperti itu Pak Ketua, saya kembalikan. Baik, terima kasih Yang Mulia Profesor Siti Manasia. Baik, terima kasih Yang Mulia Profesor Siti. Selanjutnya, sekarang saya sudah tinggal menyimpulkan dan sedikit menambahkan terkait apa yang sudah tadi disampaikan oleh Profesor Listi juga. Jadi di dalam perihal ini perlu ditambahkan pasal 81, 82, dan 83. Karena kalau tidak ditambahkan, sebagaimana yang tertera ini seolah-olah telah diujikan dan adalah seluruh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja tidak sejelas itu. Jadi permohonan pengujian material 81, 82, dan 83 harus segera ditambahkan. Ya, baik. Sebelum saya melanjutkan ke sesi selanjutnya, apakah ada yang ditambahkan oleh Profesor Siti Manasia? Terima kasih Yang Mulia Profesor Rizky Firmansyah selaku Ketua Panel. Saya mencoba dulu dari segi format dari permohonan ini. Yang tentu saja kita harus mempedomani PMK yang juga sudah dicantumkan dalam permohonan ini, di mana dalam PMK itu jelas struktur dari suatu permohonan itu adalah terdiri dari kewenangan mahkamah, legal standing, posita dalam hal ini alasan-alasan permohonan, dan kemudian baru kompetitum. Namun, walaupun permohonan ini terdiri dari 304 halaman, tentu harus konsisten dengan apa yang tertera dalam PMK tersebut. Karena memang saya lihat dari sini, selain permulaan itu, adalah identitas daripada para pemohon beserta dengan kuasanya. Namun setelah kewenangan mahkamah, kita sudah melihat apa yang dimasukkan dalam kewenangan mahkamah ini sudah dapat diterima, karena juga sudah mencantumkan undang-undang terbaru dari Mahkamah Konstitusi, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Kemudian di dalam menguraikan kewenangan mahkamah, tentunya cukup menyebutkan pasal yang diuji. Adalah yang diuji sebenarnya itu undang-undang menyebutkan pasal 81, 82, 83 Undang-Undang Cipta Kerja, sehingga mahkamah berwenang mengadili memeriksa permohonan ini. Sehingga ketika kita melihat sebetulnya pasal 81 dan seterusnya sampai pasal 83, tentu tabel ini tidak selalu diperlukan untuk menghemat juga halaman dari permohonan ini. Namun kalau masih tetap dicantumkan juga tidak menyalahi. Kemudian di legal standing tadi sudah dijelaskan begitu terperinci oleh Profesor Isti. Namun saya tetap akan mengulangi bahwa di dalam legal standing inilah menjadi pintu masuk apakah para pemohon ini layak diberi kedudukan hukum. Persoalannya adalah apakah dia secara objektif boleh mengajukan permohonan ini atau secara objektif dapat diberikan hak untuk mengajukan pengujian undang-undang ini. Nah, itu yang menjadi pertanyaannya, sehingga di sini ada pedomannya, yaitu yang tercantum dalam putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu putusan nomor 6 tahun 2005 dan putusan nomor 11 tahun 2007. Kemudian saya juga menambahkan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja ini, tentu ada pasal-pasal dari Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Jaminan Sosial Nasional, dan Undang-Undang BPJS. Sehingga dalam hal ini mengajukan argumentasi karena pasal yang ada di dalam undang-undang lain itu seperti Undang-Undang Ketenagakerjaan tentu tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat. Nah, itu barangkali yang bisa saya sampaikan, Yang Mulia. Saya kembalikan kepada Ketua Panel Profesor Rizky Firmansyah. Baik, terima kasih Prof. Firmansyah. Ya, jadi harus sistematis ya, harus sistematis sekali dan juga harus sesuai klasternya, yaitu dari nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 12, supaya itu memudahkan kita semua dan masyarakat umum dalam membaca permohonan ini.
Karena bagaimanapun permohonan ini juga diupload di webnya MK, supaya semua orang tuh bisa membaca dengan baik. Dan permohonan ini menjadi semakin baik tentunya juga. Itu yang bisa saya dapat sampaikan. Kemudian untuk Pak Samuel dan Pak Herdi, ada yang ingin disampaikan kembali? Baik, terima kasih Yang Mulia. Tapi akan ditanggapi sedikit oleh Pak Herdi. Ya baik. Baik Yang Mulia. Kami akan menjadikan masukan dari Yang Mulia untuk perbaikan permohonan ke depannya. Jadi dengan demikian, kami akan melakukan perbaikan dan kami ucapkan terima kasih. Dan sebelumnya, mohon izinkan Yang Mulia, bila berkenan mungkin ada satu patah atau dua patah kata yang akan disampaikan oleh Saudara Natasha Adizia Abdullah. Saya mohon. Ya, saya persilakan 2 sampai 3 menit. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah yang berkenan memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan beberapa kata-kata sebagai pemohon dan izin Ketua Mahkamah. Izin kami menyampaikan beberapa kata-kata tersebut. Yang pertama, itu kebetulan saya adalah salah satu pengurus pusat Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu ILO atau biasa disebut International Labour Organization sebagai ILO, governing body yang berkedudukan di Geneva. Oleh karena itu, saya juga ingin memberikan sudut pandang dari sisi konvensi internasional sebagai bahan tambahan argumentasi terhadap apa yang menjadi posita maupun petitum yang telah kami jatuhkan. Dalam international relation, hubungan internasional, biasanya investasi dia terpisah dan diatur dengan undang-undang yang terkait dengan perlindungan bagi pekerja atau buruh. Nah, dalam omnibus law ini kami investasi yang dia kami berpendapat bahwa penyatuan undang-undang yang terkait dalam investasi yang diatur dalam 10 klaster Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tersebut tercampur aduk dengan satu klaster yang berkaitan dengan tenaga kerjaan yang diatur dalam undang-undang yang sama. Akibatnya, kami para pemohon mewakili para buruh di seluruh Indonesia merasakan kerugian secara konstitusional maupun kerugian secara ekonomis. Oleh karena itu, izinkan kami mengutip putusan Mahkamah Konstitusi nomor 13 PUU-15/2017 tanggal 14 Desember 2017 yang berbunyi hak konstitusional sebagaimana yang diatur dalam pasal 28D ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah bagian dari hak asasi manusia yang tergolong ke dalam hak-hak ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Berbeda halnya dengan pemenuhan terhadap hak asasi manusia yang tergolong ke dalam hak-hak sipil dan politik yang sepenuhnya justru dilakukan dengan sedikit kemungkinan campur tangan negara. Bahkan dalam batas-batasan tertentu, negara tidak boleh ikut campur tangan. Pemenuhan terhadap hak-hak yang tergolong ke dalam hak-hak ekonomi, sosial, kebudayaan justru menurut Mahkamah Konstitusi membutuhkan peran aktif negara sesuai kemampuan atau sumber daya yang dimiliki oleh tiap-tiap negara. Begitu pula dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang ingin kami kutip bila diizinkan, yaitu putusan Mahkamah Konstitusi nomor 27/PUU/9/2011 tanggal 17 Januari 2012. Menurut Mahkamah, pekerja buruh yang melaksanakan pekerjaan dalam perusahaan outsourcing tidak boleh kehilangan hak-haknya yang dilindungi oleh konstitusi. Untuk itu, Mahkamah harus memastikan bahwa hubungan kerja antara pekerja buruh dengan perusahaan outsourcing yang melaksanakan pekerjaan outsourcing dilaksanakan dengan tetap menjamin perlindungan atas hak-hak pekerja buruh dan penggunaan model outsourcing tidak disalahgunakan oleh perusahaan hanya untuk kepentingan dan keuntungan
nanti apa yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Natasha silahkan ditambahkan di dalam permohonannya. Termasuk apa yang tadi disampaikan di awal mengenai berkenaan dengan berbagai instrumen internasional yang dimana ikut anggota di ILO ya. Ya, baik. Untuk Pak Herdi dan Pak Samuel ada lagi yang ditambahkan? Cukup yang mulia. Cukup yang mulia. Baik, kalau begitu terima kasih Prinsipal Ibu Natasha dan kawan-kawan serta kuasa hukumnya Pak Samuel dan kawan-kawan yang telah menyampaikan permohonannya baik secara tertulis maupun secara lisan. Jadi sesuai dengan apa yang di awal kami sudah sampaikan bahwa ini kewajiban hakim. Tapi terserah pada kuasa hukum dan prinsipal apakah akan diperbaiki atau tidak. Tetapi ya seyogyanya diperbaiki supaya lebih memperjelas permohonan ini. Ada lagi yang ingin disampaikan atau cukup? Sementara ini cukup yang mulia. Baik, kalau gitu terima kasih Pak Samuel dan kawan-kawan dan juga Pak Herdi tentunya. Perbaikan permohonan kami tunggu dan kita beri waktu selama 14 hari sejak sekarang. Yang terakhir perbaikan permohonan kita tunggu hari Senin 7 Desember 2020 pada pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Mohon maaf Majelis, Ya. yang mulia, apakah dapat diberikan waktu 1 bulan? Wah, saya rasa untuk ketentuan acara mahkamah itu perbaikan itu hanya diberikan 14 hari ya. Baik, terima kasih yang mulia. Ya, seperti itu. Jadi karena mungkin Pak Samuel juga sudah biasa dan saya juga sudah biasa, saya rasa tidak masalah karena kan tinggal gimana mengkoordinasikan. Baik ya, jika seperti itu sidang pendahuluan dalam rangka untuk menerima permohonan dari pemohon perkara nomor 101 garing PUU nomor 18 garing 2020 dengan ini dinyatakan selesai dan ditutup. Baik, agenda berikutnya yaitu sidang perbaikan kepada Majelis Hakim yang terhormat dipersilakan. Ini langsung dibaca yang siang dulu. Baik, para pemohon dan kuasanya sudah siap? Siap yang mulia. Oke, terima kasih. Mari kita mulai. Sidang dalam perkara nomor 11 garing PUU nomor 18 garing 2020 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. Sidang kali ini adalah sidang perbaikan permohonan, sidang panel yang kedua. Sebelum kita mulai, saya persilakan pemohon atau kuasanya untuk menyampaikan siapa yang hadir. Baik, terima kasih yang mulia. Saya bacakan yang hadir pada hari ini adalah pemohon yaitu saudari Natasha Aziza Abdullah selaku Presiden KSPI, juga penasihat hukum atau kuasa hukum yaitu Bapak Herdi Hidayat SHMH. Cukup yang mulia. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Samuel. Kalau begitu sudah diperkenalkan semua yang hadir dan prinsipalnya hanya satu ya. Siap Majelis. Baik, terima kasih. Perbaikan permohonan sudah diterima di Kepanitraan pada tanggal 7 Desember hari Senin pukul 11:13 waktu Indonesia bagian Barat, betul? Betul yang mulia. Dan sudah dikirim ke Kepanitraan ya? Betul yang mulia. Dan majelis panel juga sudah membaca, kemudian disertai juga dengan buktinya. Untuk itu, seperti biasa pada perbaikan permohonan ini, para pemohon atau kuasanya diminta untuk menyampaikan highlight perubahan dari perbaikan permohonan ini. Jadi tidak perlu disampaikan secara keseluruhan. Saya persilakan kepada siapa saja yang akan menyampaikan. Baik yang mulia, izinkan saya sebagai ketua tim menyampaikan terima kasih dan apresiasinya untuk saran dan nasihatnya di dalam memperbaiki permohonan, sehingga kami dapat membuat menjadi lebih jelas. Dan untuk selanjutnya mengenai perbaikan akan dibacakan oleh Bapak Herdi Hidayat. Selaku Bapak Herdi Hidayat, saya persilakan. Terima kasih yang mulia. Kami akan menyampaikan beberapa hal yang menjadi perbaikan dan merujuk pada halaman yang mulia. Baik, yang pertama tentang permohonan perlu ditambahkan pasal-pasal yang diuji. Pasal 81, 83,
82 dan 83 Undang-Undang Cipta Kerja. Kami sudah melakukan perbaikan dan ada di halaman 1 yang mulia. Perihal permohonan, kemudian tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi, tentang pengujian formil, kami tidak mengajukan lagi, sehingga tidak ada uraian mengenai uji formil itu, kami jelaskan di halaman 7. Kemudian tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi, objektivitas sebagaimana saran yang mulia Profesor Isdi, kami sudah dijelaskan di halaman 8 sampai dengan 16 yang mulia. Kemudian terkait dengan pemohon, klasifikasi pemohon ini kami konfirmasi, pemohon 1 dan pemohon 2. Kemudian terkait dengan objek hukum para pemohon ini, kami jelaskan di halaman 19 sampai dengan halaman 44, yaitu dalam 2 kategori besar. Pertama, kelompok masyarakat mempunyai kepentingan yang sama, yaitu adalah pemohon 1 dan pemohon 2. Kemudian orang perseorangan, yaitu pemohon 2. Yang selanjutnya kemudian terkait dengan pemohon 1, walaupun merupakan organisasi, akan tetapi dirinya adalah bukan badan hukum yang mulia. Sebagaimana diklasifikasikan di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja atau Serikat Buruh yang tidak mengategorikan organisasi pekerja serikat buruh sebagai badan hukum, sehingga legalitas Serikat Pekerja Buruh hanya sebatas pemberitahuan, sehingga secara tertulis pada instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan yang mulia. Kemudian ada beberapa penjelasan yang lebih lengkap yang kami sudah uraikan sebelumnya. Kami sudah sebutkan di halaman, yaitu pada halaman 45 sampai dengan halaman 119. Mulai dari lembaga pelatihan pekerja dan sebagainya kami telah jelaskan. Kami juga mengutip jurisprudensi Mahkamah Agung yang dimana terkait dengan kedudukan pemohon dalam kategori kelompok orang yang punya pekerjaan yang sama, itu dijelaskan di halaman 42 sampai dengan 43 yang mulia. Kemudian terkait dengan posisi permohonan ini, kami mengajukan permohonan akuo. Kami jelaskan di halaman 20 sampai dengan 41 dengan mengutip anggaran dasar atau anggaran rumah tangga pemohon yang memang tidak ada klausal yang spesifik tentang pihak yang berhak dan mewakili organisasi di dalam dan di luar pengadilan. Namun demikian, sejumlah serikat pekerja, serikat buruh mengatur di dalam peraturan organisasi yang mulia. Jadi kami masukkan dalam peraturan organisasi, dan untuk melengkapi legalitas pimpinan organisasi dalam mewakili serikat kerja atau serikat buruh, pemohon 1 dan pemohon 2 juga telah melampirkan surat mandat yang mulia, dan kami sudah ajukan kemarin sebagai alat bukti. Kemudian selanjutnya dalam permohonan akuo, kami menggunakan 2 model petitum, yaitu menyatakan inkonstitusional. Kemudian petitumnya dimulai di halaman 318. Jadi seperti itu, dan kemudian sesuai dengan saran dari Yang Mulia Hakim Profesor Isti dan Yang Mulia Bapak Ketua Panel terkait dengan bagaimana dengan pasal yang diminta dihapus, kami jelaskan di halaman 318 sampai dengan 343 yang mulia. Cukup. Itu yang 45 sampai halaman 119 itu mengenai kerugian konstitusional yang berkenaan dengan adanya pasal-pasal undang-undang kita berjuangkan. Benar yang mulia. Kemudian mulai dari lembaga pelatihan kerja dan sebagainya sampai dengan pengaturan jaminan sosial itu ya. Benar. Oke, baik. Terus untuk yang terakhir itu mengenai kerugian konstitusional yang berkenaan dengan pengaturan masalah jaminan sosial, bukan? Iya, benar. Oke, baik. Kalau gitu, jadi apa yang tidak dibacakan dianggap sebenarnya dibacakan ya? Benar ya, mulia. Oke, baik. Itu juga berarti berkenaan seluruh permohonan termasuk petitum yang tidak dibacakan dianggap telah dibacakan semua. Iya, benar. Baik, masih ada yang mau disampaikan nggak? Cukup ya, mulia. Ini cukup ya dari pemohon atau kuasa hukumnya cukup. Cukup ya, mulia. Oke, baik, kalau begitu sudah cukup permohonan ini, baik secara tertulis dan secara lisan semuanya sudah disampaikan di dalam persidangan ini. Sebelum saya tutup, saya akan menyampaikan bahwa permohonan ini mengajukan bukti P1 sampai dengan P14B. Betul itu? Betul ya, mulia. Baik, kalau begitu sudah diverifikasi dan jadi P1 sampai dengan P14B. Dalam perinciannya terdiri dari 49 bukti, benar ya? Benar. Baik, kalau gitu ini semua disahkan. Ada lagi yang mau disampaikan Pak Samuel atau Pak Hedi? Cukup yang mulia. Cukup ya?
Baik, karena sudah cukup, kalau begitu terima kasih atas permohonan ini yang sudah diperbaiki dan sudah kita terima secara lisan pada persidangan perbaikan permohonan siang hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada para pemohon ataupun kuasa hukum. Sidang ini selesai dan saya tutup. Meninggalkan ruang persidangan, hadirin dimohon sidang pada tanggal 25 November 2020 dengan nomor perkara 101/PU/18/2020. Siap dimulai. Majelis hakim memasuki para pihak memasuki ruang persidangan. Majelis hakim memasuki ruang persidangan. Persilakan untuk para pihak dulu. Baik, apakah para pihak sudah siap? Baik, sidang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia perkara nomor 101/PUU/18/2020 perihal pengujian Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sidang ini adalah sidang pleno pertama untuk perkara nomor 101/PUU/18/2020. Dipersilakan pemohon untuk memperkenalkan siapa saja yang hadir. Baik, yang mulia, kami sampaikan bahwa yang hadir pada sidang hari ini yaitu ada Saudari Siti Sampitra selaku pemohon, saya Dr. Nur Afifah dan rekan saya Linda Liliani SH sebagai kuasa hukum pemohon. Terima kasih majelis. Ya baik, terima kasih Ibu Nur Afifah. Selanjutnya dari DPR berhalangan hadir ada surat pemberitahuan bertepatan dengan kegiatan rapat. Lanjut kepada kuasa presiden, silakan siapa saja yang hadir. Terima kasih yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Weda Santo Putra, hadir sebagai perwakilan dari kuasa hukum presiden dan juga turut hadir bersama saya Bapak Rizal Graham Putra serta Kementerian dari Koordinat Bidang Perekonomian serta Kementerian Sekretariat Ibu Valeri. Demikian yang mulia, terima kasih. Ya baik, terima kasih.
Silakan kuasa Presiden, walaupun kami sudah menerima surat permintaan penundaan, paling tidak kami ingin mengetahui lebih jauh alasan permintaan penundaan waktu sidang. Silakan. Izin yang mulia, saya silakan Bapak Richard menjelaskan. Izin yang mulia, selamat siang yang mulia majelis serta ibu tim kuasa hukum dari pemohon dan bapak ibu sekalian. Kami mewakili dari pemerintah menyampaikan permohonan untuk penundaan sidang. Berhubung kami masih memerlukan waktu yang cukup untuk menyusun keterangan dari pemerintah atas permohonan dari pemohon. Demikian yang mulia. Ya baik, jadi sama ya alasannya dengan perkara nomor 91 garing PUU garing 18 garing 2020 tadi. Minta penundaan waktu untuk mempersiapkan materi permohonan. Kalau dalam suratnya demikian. Baik, jadi begitu pemohon, pemerintah atau kuasa Presiden belum bisa memberikan jawaban tertulis karena harus mempersiapkan materi dan perlu koordinasi seperti alasan pada perkara nomor 91 garing PUU garing 18 2020 tadi. Oleh karena itu, perkara ini akan ditentukan agenda persidangan di kemudian oleh kepaniteraan. Tetapi perlu disampaikan bahwa Mahkamah akan melaksanakan sidang pilkada terkait dengan PHP pilkada mulai tanggal 26 Januari sampai dengan tanggal 24 Maret 2021. Ya mungkin setelah itulah nanti tanggal pastinya akan disampaikan oleh Panitera Mahkamah Konstitusi. Demikian pemohon Ibu Nur Afifah, sudah jelas ya. Silakan Ibu Nur Afifah kalau ada tambahan. Ya yang mulia, kami mohon supaya semua yang terkait di dalam persidangan ini yang kita tahu ini sangat penting bagi kepentingan kita semua, kita berharap waktu itu menjadi sangat penting. Kami berharap semua mencurahkan perhatiannya membuat persidangan ini berjalan dengan lancar. Kami percaya kita semua sangat menghormati persidangan ini. Sementara ini akan ditambahkan sedikit saja yang ketua yang mulia. Ya baik, terima kasih Bu Nur Afifah. Silakan kali ini wakil dari pemerintah, kuasa Presiden, bisa dipahami apa yang disampaikan oleh Ibu Nur Afifah? Baik, paham yang mulia. Ya, jadi supaya menjadi catatan, menjadi perhatian juga dari para pihak, baik Presiden maupun kuasa Presiden. Mohon izin Bapak Ketua Majelis, ada yang ingin kami sampaikan sedikit lagi. Tambahan mungkin dari pemohon, kuasa pemohon perkara nomor 101 garing PUU Strip 18 garing 2020. Ya, silakan. Yang mulia Majelis Hakim, Ketua Majelis, dan anggota Majelis Hakim Konstitusi, seperti apa yang disampaikan Dr. Nur Afifah tadi, kami ingin menegaskan kembali sekali lagi bahwa dengan segala hormat kami berposisi pada menolak keterangan yang akan disampaikan oleh pemerintah dan atau DPR. Dan kami mohon agar majelis yang mulia untuk menyatakan tidak diterima karena beberapa alasan. Yang pertama, saya kira kita semua sudah tahu hukum acara di Mahkamah Konstitusi bahwa di dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sendiri sebenarnya keterangan pemerintah dan atau DPR itu bersifat fakultatif. Nah, kemudian kalau kita lihat prosesnya, kita sudah mengajukan permohonan itu di November 12 rangkap dan tentunya sudah disampaikan ke DPR dan pemerintah. Sehingga kami menyatakan atas dasar keadilan untuk menolak keterangan yang disampaikan oleh DPR dan pemerintah. Satu lagi yang mulia, kalau kita merujuk ke PMK nomor 6 tahun 2015 di pasal 13 ayat 2 itu dinyatakan bahwa keterangan yang disampaikan oleh pemerintah dan DPR itu selambat-lambatnya disampaikan 7 hari setelah adanya permintaan. Jadi kami sekali lagi sangat menghormati persidangan ini, dan kami sangat memohon agar Mahkamah Konstitusi juga kemudian konsisten untuk kemudian mengikuti PMK dan hukum acara, khususnya bagi semua pihak termasuk Presiden dan DPR. Terima kasih yang mulia. Sedikit tambahan dari prinsipal yang mulia. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih yang mulia Majelis Mahkamah Konstitusi dan dari pihak pemerintah dan DPR yang tidak hadir. Kami dari pemohon, nama saya Siti Sopitro, Presiden Serikat Buruh KSPI. Yang mulia, tentu sebagaimana disampaikan oleh kuasa hukum kami, ada aturan-aturan yang hendaknya para pihak dalam hal ini melalui persidangan ini. Tentu kami meminta kesungguhan dari pemerintah dan DPR untuk
Antara lain, pemberlakuan upah minimum yang tidak lagi mengatur undang-undang yang sebelumnya. Kemudian, penggunaan karyawan kontrak yang seumur hidup, penggunaan outsourcing, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Yang Mulia, Majelis Hakim yang kami hormati, kami meminta sikap dari pemerintah dan DPR untuk sungguh-sungguh, yang cara tidak menerima usulan daripada pihak DPR dan pemerintah yang sudah cukup diberikan waktu oleh para hakim yang mulia Mahkamah Konstitusi. Tidak lagi dimundur penjelasan dan keterangan dari pemerintah dan DPR. Sikap pemerintah dan DPR yang semena-mena ini, dalam tanda petik, quote unquote, akan memancing reaksi keras daripada para buruh yang sedang menunggu keputusan yang sangat menentukan masa depannya. Karena Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sudah berlaku dan sangat-sangat merasa dirugikan kaum buruh hak konstitusionalnya yang kami rasakan. Oleh karena itu, Yang Mulia, di akhir ini mohon berkenan dengan segala keikhlasan hati Yang Mulia, Hakim Mahkamah Konstitusi menolak permohonan daripada pemerintah dan DPR karena sudah cukup diberi waktu, sudah cukup diberi materi, sudah cukup diberi kesempatan, diminta kesungguhan terhadap kepentingan ini. Terima kasih. Jangan lagi diberi waktu dan DPR untuk memberikan penjelasan terhadap hal yang menjadi gugatan kami. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan Yang Mulia Majelis Hakim. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Ibu Fitro. Apa yang disampaikan oleh tim kuasa hukum dan prinsipal akan dicatat dalam berita acara dan nanti juga akan menjadi perhatian dan akan dibahas lebih lanjut oleh majelis. Ya begitu Ibu Nur Afifah dan Ibu Sofitro maupun tim kuasa hukum lainnya. Ya baik, sekali lagi apa yang disampaikan ini akan dicatat dalam berita acara. Terima kasih. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Pihak meninggalkan ruang persidangan. Baik, persidangan selanjutnya yaitu pembacaan putusan kepada majelis hakim untuk memasuki ruang persidangan. Untuk memasuki ruang persidangan. Untuk majelis hakim yang terhormat dipersilakan untuk memasuki ruang persidangan.
mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Konferensi Serikat Pekerja Indonesia sebagai pemohon 1 sampai pemohon 9 dianggap telah dibacakan. Natasha Azizah Winona selanjutnya disebut sebagai pemohon berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Oktober 2020 memberikan kuasa kepada Dr. Samuel Birhoff SHMU dan kawan-kawannya. Selanjutnya pemohon 1 sampai dengan pemohon 9 disebut para pemohon. Permohonan daripada pemohon dianggap telah dibacakan, barang bukti dianggap telah dibacakan, duduk perkara dianggap telah dibacakan, pertimbangan hukum kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap telah dibacakan, dan kedudukan hukum dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo dan para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok permohonan menimbang bahwa para pemohon mendalilkan pasal 81 angka 1, pasal 82 dan seterusnya sampai pasal 83 angka 2 menyatakan bertentangan dengan pasal 27 ayat 2, pasal 28D ayat 1 dan ayat 2, serta pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945 dengan alasan apabila diringkas pada pokoknya sebagai berikut: dalil atau argumentasi para pemohon selengkapnya termuat pada bagian duduk perkara, bahwa menurut para pemohon dan seterusnya angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, 10, 11 sampai dengan angka 13 A, B, C dianggap dibacakan. Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P1 sampai dengan bukti P14B yang telah disahkan dalam persidangan. Menimbang bahwa terhadap permohonan akuo meskipun telah dilakukan persidangan dengan agenda mendengarkan keterangan DPR dan Presiden, namun oleh karena DPR dan Presiden belum siap menyampaikan keterangan, maka dengan berdasarkan ketentuan pasal 64 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, tanpa keterangan DPR dan Presiden maksud, Mahkamah telah dapat memutus perkara akuo karena dipandang persoalannya tidak jelas. Menimbang bahwa setelah pembacaan secara seksama permohonan para pemohon beserta bukti yang diajukan oleh para pemohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa berkaitan dengan pengujian formil Undang-Undang 11 Tahun 2020 telah diputus oleh Mahkamah dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91/PUU 18/2020 tertanggal 25 November 2022 yang telah diucapkan sebelumnya dengan amar yang dalam pokok permohonannya menyatakan angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9 dianggap dibacakan. Meskipun terdapat 4 orang hakim konstitusi yang mengajukan pendapat berbeda atau dissenting opinion dengan pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Menimbang bahwa berdasarkan amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91 PUU 18/2020 tersebut telah menyatakan terhadap Undang-Undang 11/2020 telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat dan putusan yang dimaksud mempunyai kekuasaan hukum mengikat sejak diucapkan, sehingga terdapat permohonan pengujian material akuo tidak relevan lagi untuk dilanjutkan pemeriksaannya karena objek permohonan yang diajukan pemohon tidak lagi sebagaimana substansi undang-undang yang dimohonkan pengujiannya. Terlebih lagi dengan pertimbangan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, maka terhadap permohonan pengujian material akuo harus dinyatakan kehilangan objek. Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dari permohonan-permohonan dipandang tidak relevan sehingga tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Baik, kita masuk dalam konklusi. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan: 1. Mahkamah berwenang
mengadili permohonan pemohon. 2. Para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akwo. 3. Permohonan para pemohon kehilangan objek. 4. Hal-hal lain dari permohonan akwo tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 216, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 157, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076. Demikian, Pak. Baik, berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah dibacakan oleh para hakim anggota, maka menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu Ardila selaku ketua merangkap anggota, Armina, Isma Damar, Valeri Lubis, Agnes Febriana, Pramesti, Handi, Rizky Firmansyah, Isti Nurasia, masing-masing sebagai anggota. Dengan dibantu oleh Manda sebagai panitera pengganti, serta dihadiri oleh para pemohon dan atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. Dengan demikian, pengucapan putusan telah selesai. Kemudian, untuk salinan putusan akan diberikan kepada para pihak setelah sidang pengucapan putusan ini selesai, atau paling lambat 3 hari kerja setelah persidangan ini ditutup. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup. Majelis hakim meninggalkan ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Para pihak meninggalkan ruang persidangan. Baik, persidangan sudah selesai, dilanjutkan oleh Master of Ceremony. Itu tadi adalah praktek persidangan Mahkamah Konstitusi dari kelompok 1 tentang pengujian Undang-Undang Cipta Kerja. Dan terima kasih atas perhatiannya. Saya selaku MC memohon maaf apabila ada kesalahan dan kekeliruan karena kita masih dalam tahap pembelajaran. Dengan ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.